Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat harapan Anda yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membicarakan tentang suatu kasus yang cukup banyak kasusnya dan memberikan dampak yang cukup bagi kita untuk harus lebih hati-hati lagi. Apa itu kasusnya? Yaitu kasus tentang monkeypox. Sebenarnya apa sih yang dinamakan monkeypox virus ini? Jadi cacar yang asalnya dimulai dari monyet ini itu sebenarnya sudah lama. Penyakit cacar ini sudah sejak puluhan tahun yang lalu sudah ada di dunia, yaitu di daerah Afrika. Namun kasus ini menjadi lebih menarik karena penularan ini tidak hanya pada binatang ke binatang atau binatang ke manusia, tetapi sudah dari manusia ke manusia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang eranya adalah era globalisasi. Orang yang tinggal di daerah tertentu bisa pindah ke negara lain dalam waktu yang singkat, sehingga penyakitnya pun akhirnya bisa juga berpindah ke beberapa negara. Pada tahun 2022 ternyata didapatkan adanya kasus monkeypox ini di luar negara Afrika, di mana negara tersebut bukan negara yang merupakan negara endemis. Bolehlah WHO memberikan peringatan bahwa ini perlu diwaspadai oleh kita semua. Sebenarnya bagaimana ciri-ciri orang yang terkena monkeypox ini? Gejalanya adalah mirip sekali dengan penyakit cacar yang dulu sudah dikatakan sudah terhapus dari muka bumi ini, di mana didapatkan adanya keluhan berupa adanya badan panas, kepala pusing, mual, tenggorokan nyeri, dan didapatkan adanya ruam-ruam kemerahan, kadang-kadang sertai adanya bintik putih di atasnya yang dinamakan pustula. Lalu bagaimana penyakit ini bisa berpindah kepada manusia? Asal mulanya manusia yang ada di daerah Afrika sering memakan binatang-binatang seperti monyet, tupai, seperti itu, sehingga monyet atau tupai yang tertular ini menularkan kepada manusia. Seiring berjalannya waktu ternyata hubungan antara manusia dengan manusia bisa menularkan penyakit ini. Bagaimana penularannya? Bisa lewat sentuhan kulit yang terbuka, bisa juga lewat hubungan suami istri, kontak langsung antara manusia dengan manusia, misalnya berciuman, bersentuhan, berpelukan, apalagi yang pada orang-orang yang mempunyai sikap atau kebiasaan biseksual. Dia sering melakukan hubungan lewat dubur atau lewat anal. Itu juga memudahkan untuk terjadinya penularan virus ini. Lalu bagaimana setelah orang itu terinfeksi? Setelah sekian hari, mulailah badannya terasa tidak nyaman. Kurang lebih 5 hari kemudian badan terasa panas, kepala terasa pusing, dan mulailah muncul adanya bintik-bintik merah. Bintik merah ini munculnya dimulai dari muka, akhirnya telapak tangan, telapak kaki, dan menyebar ke seluruh tubuh. Tetapi kecenderungan ruam ini berubah. Saat ini tidak ada lagi tanda khas tersebut, apakah harus dimulai dari muka, apakah dimulai dari tangan, dari kaki, tidak. Dimanapun posisinya bisa terkena, bisa satu sisi kanan atau kiri saja, bisa terkena dua-duanya, kanan atau kiri. Dan satu hal lagi yang membedakan antara monkeypox ini dengan penyakit cacar yang lainnya adalah, atau penyakit cacar air, adalah adanya pembesaran kelenjar limpa. Kelenjar limpa itu bisa kita periksa adanya di ketiak, di leher, dan di daerah inguinal atau di daerah selangkangan. Bagaimana cara penegakan diagnosa pastinya? Bisa dilakukan dengan pemeriksaan PCR. Tetapi
Pemeriksaan ini bisa dilakukan belum dilaksanakan secara massal, baru pada kasus-kasus tertentu saja. Mengapa? Karena memang ini kasusnya belum begitu banyak, tetapi sudah kecenderungan membanyak, dan alhamdulillah kasus ini tidak memberikan dampak yang membahayakan dari pasiennya. Memang secara teori ada 3-6% orang yang bisa meninggal karena penyakit ini, dan biasanya justru karena adanya infeksi sekunder dari penyakit yang lain di latar belakangnya adanya penyakit monkeypox ini. Lalu bagaimana kita harus mencegahnya? Seperti halnya dulu kita di COVID, kita harus selalu menjaga kebersihan badan, mencuci tangan, mencuci pakaian, serta memakai masker. Karena salah satu penularannya juga bisa lewat droplet, lewat pembicaraan, apalagi kalau yang kontak terus-menerus dalam satu keluarga. Setelah itu, hendaklah kita menjaga jangan kontak dengan orang-orang yang sudah kelihatan tanda-tanda terinfeksi virus ini. Jangan memakai pakaian yang dipakai oleh orang yang terkena penyakit tersebut. Dan akhirnya yang paling penting lagi adalah kita perlu menjaga daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, dan selalu jangan lupa menjaga kebersihan tubuh kita. Itulah yang dapat kami sampaikan dengan materi monkeypox ini. Semoga dengan materi ini kita bisa lebih membuka wawasan dan lebih berhati-hati lagi bila kita menemui orang-orang dengan tanda-tanda tersebut. Lebih baik kita menjauhinya, dan kita menganjurkan orang tersebut untuk segera memeriksakannya ke dokter. Walaupun penyakit ini ringan, tetapi penularannya bisa dengan cepat sekali menyebar ke lingkungan sekitarnya. Terima kasih sahabat harapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.